Nah, saya tidak tahu kapan waktu tepatnya Yesus itu digantikan dengan orang yang diserupakan, seperti yang dipercaya oleh Islam. Salam. Hari ini kita akan membahas satu pernyataan dari tetangga kita, yaitu agama Islam. Mereka mengatakan bahwa waktu disalibkan itu bukan Yesus sebenarnya. Mereka mengatakan yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, dulu waktu saya masih kecil, saya pernah mendengar memang isu-isu ini. Saya pikir itu hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi kemarin ketika saya mencoba berbicara sama saudara saya yang Islam, ia mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, sekarang mari kita akan membuktikan apakah benar yang disalibkan itu bukan Yesus. Kita akan lihat dari kronologis cerita penyaliban Yesus. Kita mulai dari Matius 27. Di Matius 27, di ayat 1-nya itu sudah mengatakan bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia. Nah, di sini sudah ada kata mereka membelenggu dia. Artinya di cerita awal ini yang dibelenggu oleh Pilatus, oleh tua-tua dan kepala imam, itu sudah pasti Yesus. Kenapa? Karena si imam-imam atau ahli-ahli Taurat ini sangat membenci Yesus. Dia sangat membenci Yesus. Kenapa? Karena Yesus dikatakan oleh mereka Yesus itu menghujat Allah. Nah, makanya mereka itu benci sekali sama Yesus. Ini membuktikan bahwa tidak mungkin yang dibelenggu itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus itu. Kalau yang diserupakan dengan Yesus itu, sudah pasti mereka tidak punya kebencian itu. Sedangkan Barnabas aja, penjahat nomor 1 aja, dipilih mereka daripada Yesus. Artinya mereka lebih menyukai Barnabas, seorang penjahat, daripada Yesus. Sekarang kita masih di tetap Matius 27, karena kita sekarang sedang membuktikan bahwa yang disalibkan itu apakah Yesus atau bukan. Kita tetap fokus pada Matius 27. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tidak mungkin orang yang diserupakan Yesus mengakui bahwa dia adalah raja. Tidak mungkin. Ini sudah pasti Yesus. Nah, sampai ke tahap ini masih Yesus. Nah, saya tidak tahu kapan waktu tepatnya Yesus itu digantikan dengan orang yang diserupakan, seperti yang dipercaya oleh Islam. Dari kronologis cerita di Matius 27 ini, nanti kita akan lihat di mana sebenarnya letaknya, apakah ada atau tidak. Kapan waktunya itu digantikan, bahwa Yesus itu digantikan dengan orang yang diserupakan itu. Karena Yesus sendiri ketika ia ditanya, "Apakah engkau raja?" dia tidak menyangkal. Tidak menyangkal. Dia bilang, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Itu artinya Yesus itu raja. Cuman kerajaannya bukan di bumi. Kerajaannya ada di surga dan di bumi. Di bumi ia hanya memimpin 33 tahun. Kemudian berikutnya dia berkuasa di surga dan di bumi. Makanya sekarang orang bisa mengusir setan, bisa berdoa dalam nama Yesus, karena kuasa namanya itu begitu besar. Karena dia raja, namanya saja dapat mengusir iblis. Ya, bagi kami orang Kristen, nama Yesus itu luar biasa.
setiap doa kami didasarkan oleh nama Yesus. Karena apa? Karena nama itu begitu luar biasa. Tidak ada nama lain yang begitu hebat selain nama Yesus. Nah, suatu kali si Pilatus ini dia ingin mencari kesalahan Yesus. Tetapi Pilatus tidak pernah menemukan kesalahan sedikit pun kepada Yesus. Sehingga Pilatus ini berusaha untuk melepaskan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat ini saking bencinya kepada Yesus, dia ingin tetap membunuh Yesus. Tetapi dengan melalui hukum di Roma. Tetapi Pilatus ini tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Sehingga dia punya inisiatif. Pilatus punya inisiatif ini cukup kreatif sebenarnya. Karena ketika si Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi ahli-ahli Taurat ini tidak setuju dengan keputusan Pilatus. Pilatus juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena ahli-ahli Taurat ini pengaruhnya begitu besar. Ketika Pilatus diancam, bahwa dia diancam oleh ahli Taurat, bahwa dia akan dilaporkan kepada Kaisar karena tidak bersahabat dengan ahli Taurat, itu bisa mengancam reputasi Pilatus. Makanya pengaruhnya begitu besar sekali. Nah, si Pilatus ini punya ide yang kreatif. Dia ingin membuat satu perbandingan antara Yesus dan seorang penjahat. Yesus yang dikira mereka seorang penjahat dan penjahat sungguhan. Kira-kira nih, menurut Pilatus mana yang dipilih? Apakah Yesus yang tidak ada kesalahan sedikit pun, atau yang dipilih si Barnabas yang jelas-jelas ada penjahat nomor satu? Barnabas adalah penjahat nomor satu yang ditakuti oleh warga-warga sekitar. Tetapi ketika dihadapkan dua pilihan, si ahli Taurat ini tetap memilih Barnabas untuk dibebaskan, tetapi Yesus untuk disalibkan. Jadi pilihan yang aneh, pilihan yang picik menurut saya. Kenapa? Karena jelas-jelas Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tapi Barnabas ini penjahat, bukan dosa lagi yang dibuat, tapi sumbernya dosa ia buat semua. Tetapi yang dipilih justru si Barnabas. Nah, ini membuktikan juga bahwa Yesus itu belum digantikan sampai ke tahap ini. Ini masih Yesus yang asli karena masih di genggaman tangan Pilatus. Tidak mungkin Yesus digantikan. Apalagi yang menggantikan siapa? Ahli Taurat? Tidak mungkin. Atau Pilatus yang menggantikan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Walaupun Pilatus dikatakan tidak menemukan kesalahan apapun, tetapi Yesus itu selalu diawasi oleh ahli Taurat. Jangan sampai lepas orang ini. Ya kan? Jangan sampai lepas. Karena orang ini harus mati hari ini. Itu pikiran ahli-ahli Taurat. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-27. Saudara bisa lihat di judul perikop itu Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ini sudah pasti ya, Yesus dikawal, tidak pernah lepas dari pandangan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi sampai detik ini pun Yesus, saya yakin, belum digantikan. Ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yesus ini diolok-olok sebagai raja. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu raja. Memang secara manusia Yesus itu tidak punya tahta di bumi. Kalau kita tidak percaya Yesus itu Mesias, kita tidak bisa melihat kerajaannya. Kita tidak bisa melihat kekuasaan Yesus. Padahal mukjizat yang dilakukan Yesus itu membuktikan bahwa dia tuh bukan manusia biasa. Mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah menghidupkan orang mati. Hanya bisa Tuhan yang bisa. Yesus bisa. Itulah kenapa tidak bisa tidak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah.
Oke, jadi sampai tahap ini Yesus masih asli, belum digantikan. Kita buktikan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah selesai di dalam Roma. Artinya Yesus sudah selesai di sidang. Sekarang tinggal berangkat. Nah, apakah penggantian Yesus digantikan dengan orang yang diserupakan Yesus itu ada di dalam perjalanan ini, perjalanan dari sidang ini sampai ke Bukit Golgota? Apakah di dalam setiap perjalanan ini Yesus itu digantikan? Baik, kita buktikan. Sekarang kita baca ayat ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka ini Yesus dan para serdadu semuanya ya, orang-orang yang mengiringi Yesus itu. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon melihat Yesus disalib dan dipaksa oleh algojo. Di sini juga jelas tidak mungkin Yesus sudah digantikan. Karena kalau Yesus digantikan, tidak mungkin salib itu dipikul oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau digantikan, artinya orang yang menggantikan ini belum pernah disiksa. Nah, dalam proses ini sebenarnya Yesus itu sudah dicambuk selama 40 kurang 1 kali cambukan dengan cambukan yang sangat mengerikan. Cambukan itu terdiri dari satu cambuk itu beberapa cabang, dan kemudian di cabangnya itu banyak duri. Ketika dicambukkan dan duri itu nancap ke dalam tubuh, kemudian ditarik, itu sudah dipastikan bahwa kulit Tuhan Yesus itu sobek semua. Ketika nancap, saudara pernah lihat orang yang badannya kecantol itu pancing? Nah, ketika orang kena pancing itu akan dilepaskan secara pelan-pelan. Bagaimana kalau orang kena pancing terus centak itu? Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana itu kulit manusia pasti akan sobek-sobek, akan mengerikan. Kita lihat kondisinya. Nah, cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu bukan hanya satu kail, tetapi dari banyak puluhan kail. Jadi satu kali cambuk itu bisa puluhan kail yang nancap di tubuhnya. Itu mengerikan sekali. Itulah kenapa kondisi Yesus waktu itu sudah sangat lemah, karena banyak darah yang tertumpah, banyak siksaan yang ditanggung. Makanya Yesus sudah tidak mampu angkat salib, dan para algojo ini inisiatif untuk membantu, tetapi dia menggunakan Simon, bukan dia sendiri. Nah, kalau sampai tahap ini Yesus sudah digantikan oleh orang lain, tidak mungkin salib itu dikasihkan ke Simon untuk dipikul, tidak mungkin. Ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, ini sudah sampai ke Golgota. Ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, di sini ada fakta menarik, saudara. Anggur bercampur empedu itu suatu ramuan yang ketika orang disalib itu, mereka meminum itu, campuran anggur dan empedu itu bisa menghilangkan sedikit rasa sakit di atas kayu salib. Nah, dua penjahat sudah dipastikan mereka minum. Makanya mereka tidak terlalu merasakan sakit yang seperti Yesus rasakan. Tetapi Yesus ini juga dikasih. Kenapa? Karena banyak orang yang melihat Yesus itu kesakitan ketika tangannya dipaku dengan paku yang begitu besar. Kakinya itu dipaku. Itu pakunya akan tembus tulang. Aduh, itu mengerikan sekali, saudara. Nah, di sini coba bayangkan ya, saudara. Kalau emang Yesus itu sudah digantikan, ini sudah di kayu salib loh. Ini Yesus sudah di kayu salib. Kalau memang
yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba ketika dia dipaku tangannya, apakah dia akan diam saja hanya teriak, tolong, sakit, apa hanya gitu? Saya rasa tidak ya. Kalau yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan, waktu dia dipaku, dia akan teriak, hentikan, aku bukan Yesus, kamu salah orang, aku bukan Yesus. Dan ketika ia teriak, itu para ahli Taurat, itu lucu ya, ahli Taurat ini benci kali sama Yesus, bukan benci sama orang yang diserupakan Yesus. Nah, kalau yang disalibkan itu orang yang diserupakan Yesus, ahli Taurat ini, jadi dia hanya melihat orang dipaku sambil bengong. Kok ngapain Yesus sekarang sudah dibebaskan, Yesus sudah jalan-jalan, sudah syukuran, tapi yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan ahli Taurat juga masih mendampingi. Ini kan lucu. Dan orang-orang yang teriak, yang mengiringi Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, itu juga gak ada yang protes tuh, gak ada. Mereka bahkan menangis, mereka bahkan ada yang geram, aneh-aneh. Jadi sampai di kayu salib ini pun, ini membuktikan bahwa Yesus itu belum digantikan, masih Yesus. Itulah kenapa ketika Algojo ini mau memberikan dia anggur bercampur empedu ini untuk mengurangi rasa sakit, dia tidak mau. Nah, kalau orang yang disalib itu sudah bukan Yesus lagi, otomatis anggur bercampur empedu ini, ramuan ini akan diminum supaya ia tidak merasa sakit, dan mungkin minumnya juga nggak sedikit, sebanyak mungkin supaya ia mati dengan tidak terasa sakit. Nah, ini pernyataan orang-orang Islam ini sangat tidak masuk akal. Tidak ada bukti, tidak ada data, tetapi mereka menyebarkan ini sampai kemana-mana. Waktu kecil saya dengar itu di kampung. Ketika saya sudah besar sekarang ini, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya juga mendengar dari saudara saya yang Islam. Ketika saya tanya dapat informasi dari mana? Dari kiai. Tetapi kiai juga katanya baca dari kitabnya. Tetapi kita lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan Alkitab, tidak ada celah di mana Yesus itu digantikan. Sedangkan kita tahu bahwa Alkitab ini 500 tahun lebih tua daripada kitab mereka. Otomatis yang lebih tua itu yang bisa dipercaya. Apalagi kitab ini asalnya dari Yahudi, karena Yesus orang Yahudi. Itu sudah pasti bisa dipercaya. Kita tidak bisa percaya dari kitab di luar Yahudi terus mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan. Itu tidak ada kekuatan untuk dipercaya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Nah, ini juga ada fakta menarik. Ketika orang yang benci sama Yesus melihat itu menghujat Yesus di atas kayu salib. Kalau ternyata benar Yesus itu sudah digantikan, bukan Yesus lagi di atas kayu salib, tidak mungkin orang lewat di depan salib Yesus dan menghujat. Mereka akan, ketika mereka lewat, kalau mereka melihat yang disalib itu bukan Yesus, dan ketika mereka lewat dan mereka lihat bahwa itu bukan Yesus, yang terjadi mereka bukan menghujat, tetapi mereka akan merasa kasihan kepada orang itu. Kasihan banget orang itu, kok mau ya menggantikan Yesus di kayu salib. Yesusnya kemana? Ya kan? Ini jadi aneh sekali kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, yang jelas-jelas kitab yang lebih tua dari kitab mereka. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu.
Nah, ini jelas sekali ya, bahwa orang-orang yang menghujat Allah, menghujat Yesus di kayu salib itu ngolok Yesus. Kalau engkau itu memang Allah, turunlah dari salib. Engkau mengatakan bahwa engkau akan merubuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Engkau bisa mengatakan begitu, artinya engkau punya kekuatan. Tapi ketika engkau disalib, engkau tidak bisa lepas dari salib. Nah, ini hujatan yang mereka lontarkan kepada Yesus. Ini jelas-jelas yang disalib itu sudah pasti Yesus, bukan orang lain. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain diselamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ya, ini yang ngolok juga bukan hanya orang lewat, tetapi ahli Taurat juga. Ini ngolok-ngolok Yesus. Nah, akan sangat lucu kalau ahli Taurat ini mengolok orang disalib itu ternyata bukan Yesus. Dia pasti akan merasa tertipu, ahli Taurat ini. Tetapi tidak. Ahli Taurat ini melihat jelas-jelas yang disalib itu Yesus, makanya dia ngolok. Iya kan? Orang lain aja diselamatkan, kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Nah, jadi dari penghakiman sampai kepada salib, saya belum menemukan celah di mana Yesus itu digantikan. Kemudian sekarang kita masuk ke ayat 45. Judul di atas, Yesus mati. Bukan orang yang diserupakan Yesus mati. Jelas Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, ini ketika Yesus mati terjadi suatu mujizat yang begitu besar. Ketika Yesus di kayu salib jam 12 itu terjadi gelap. Jam 12 siang terjadi gelap yang sangat gelap. Dan ada gempa yang sangat luar biasa. Di situ juga ternyata bukan hanya gempa, tetapi banyak kuburan-kuburan yang terbuka. Dan orang-orang di dalam kuburan banyak yang dibangkitkan. Nah, ini satu tanda yang menarik yang tidak bisa dialami oleh orang selain daripada Isa yang disalibkan itu. Ya, kalau orang biasa tidak mungkin, karena penyaliban itu bukan pertama kalinya Yesus, tetapi memang dari ratusan tahun orang yang melakukan kejahatan besar itu ya hukumannya salib. Jadi salib itu bukan hal baru bagi mereka. Tetapi ketika Yesus disalibkan jam 12 siang itu terjadi kegelapan. Nah, saya pernah dengar juga dari saudara saya bahwa ketika gelap inilah diganti Yesus. Nah, ini satu yang lucu. Itu salib sudah berdiri tegak di atas bukit Golgota. Terus gelap, tiba-tiba Yesus diganti. Itu Yesus itu sudah dipaku, sudah disiksa, tinggal nunggu mati. Ngapain juga diganti? Ya kan? Ini jadi lucu sekali. Oke, kita buktikan dari ayat-ayat berikutnya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini juga di atas kayu salib bukan hujatan yang keluar dari mulut orang yang disalib. Kalau yang disalib itu bukan Yesus, dia pasti akan menghujat orang-orang yang disalib, akan mengatakan, aku bukan Yesus, lepaskan aku bukan Yesus. Tapi tidak. Justru Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada kata hujat, tidak ada kata dosa yang dia lontarkan, walaupun sudah hampir mati. Ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ya kan? Bukan memanggil orang lain untuk minta tolong, tapi memanggil Elia. Itu perkataan ahli Taurat dan algojo yang masih mendampingi Yesus sampai jam 3 itu. 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang,
mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, biarkan kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Sekarang ada fakta yang menarik. Kalau kita membaca di Injil Lukas ayat yang 23, Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, di atas kayu salib ini Yesus mengatakan, justru Yesus malah mengampuni mereka yang menyiksa, yang menyalibkan dia. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat mulia, saudara. Apakah saudara bisa kalau saudara hari ini saudara disakiti oleh orang terdekat saudara, saudara mengampuni mereka? Apakah bisa ketika saudara dipukul, saudara mengampuni mereka? Apakah bisa ketika saudara dihajar, saudara mengasihi mereka? Saya rasa akan sulit bagi kita. Tetapi Yesus ini sudah dipaku tangan kakinya, sudah disiksa, dan Yesus masih mengampuni mereka. Ini satu sungguh perbuatan yang sangat mulia ketika di akhir hidupnya. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Yesus. Dari zaman Adam sampai sekarang pun belum pernah menemukan orang yang lebih hebat daripada Yesus. Ketika ia disiksa sedemikian rupa, difitnah, diolok-olok, dihujat, padahal tujuannya itu untuk menyelamatkan manusia, tetapi manusia yang mau diselamatkan itu justru menyalibkan dia. Tetapi Yesus malah mengampuni. Nah, ini perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau memang yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus, apakah benar kata-kata ini akan muncul? Saya rasa tidak. Yang muncul bukan kata-kata itu, tapi hujatan demi hujatan. Sampai dia mati pun tetap akan yang keluar hujatan. Nah, saya pikir bukti-bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa yang disalib itu benar-benar Yesus, bukan orang yang diserupakan Yesus. Ya, saudara bisa membaca juga di Matius 27 atau Lukas 23 untuk membuktikan. Ya, saudara mungkin yang Islam juga akan sangat berat sekali untuk membaca Alkitab. Tapi ingat, Alkitab ini sudah 500 tahun dari kitab orang Islam, dan juga diambil langsung dari rasul. Rasul ini adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Yang wajib jadi rasul adalah mereka yang belajar langsung atau bertemu langsung, mengalami langsung dengan Yesus. Sebab orang yang tidak pernah mengalami langsung dengan Yesus tidak layak disebut rasul. Orang yang tidak pernah berbaur dengan Yesus, tidak pernah mendapatkan ajaran secara langsung dari Yesus, tidak layak, tidak cocok, atau tidak mungkin disebut rasul. Jadi kalau ada rasul lain selain daripada 12 rasul yang dipilih Yesus sendiri, itu bukan rasul sebenarnya. Ya, saudara, Alkitab lebih tua 500 tahun. Jelas-jelas Alkitab lebih bisa dipercaya. Juga kalau saudara cari di YouTube juga banyak mereka yang membuktikan bahwa manuskrip Alkitab ini jauh lebih banyak daripada kitab manapun. Bahkan kitab di agama Buddha, kalau tidak salah itu cuma ada 2 manuskrip yang menulisnya cuma 1-2 orang. Tapi Alkitab ini ada 40-an orang yang menulis. Dan dari zaman Musa sampai Yohanes, Wahyu itu tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun sampai 2000 tahun
dengan 40-an orang lebih yang berbeda yang menulis dengan zaman yang berbeda. Tetapi anehnya tidak ada satupun yang bertentangan di dalam Alkitab. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini benar-benar firman Allah. Kalau ada di dalam kitab yang bertentangan dari ayat lain, ada satu kitab itu isinya saling bertentangan, itu jelas-jelas bukan dari Allah. Kalau dari Allah itu pasti sempurna, karena Allah itu sempurna. Jadi saya rasa bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu mati di salib, bahwa Yesus itu tidak pernah digantikan, sampai mati pun tetap Yesus yang disalib untuk menebus dosa kita. Jadi argumen-argumen kiai itu yang mengatakan Yesus itu digantikan itu tidak kuat, tidak sesuai dengan sejarah yang terjadi sebenarnya. Jadi saudara tinggal pilih mana. Pilih Yesus, sudah pasti selamat masuk surga. Saudara pilih Yesus hari ini juga saudara sudah bagian dalam kerajaan surga. Tetapi kalau saudara menolak Yesus, maka tidak ada surga bagi saudara, karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, video berikutnya saya akan memberikan pelajaran kepada saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi jangan lupa subscribe dan like, share, bagikan channel ini kepada saudara, teman-teman saudara, supaya channel ini juga dapat berkembang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.